Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman bendaharawan instansi pemerintah, selain kita daftarkan atau registrasi Kortek untuk NPWP instansi pemerintah, para bendaharawan atau bendaharaan pembantu atau yang memegang laporan perpajakannya wajib untuk registrasi juga di Kortek. Karena ketika para bendaharawan Anda tidak daftar Kortek, nanti tidak bisa membuat bukti potong, menandatangani bukti potong, dan segala yang berkaitan dengan laporan perpajakan di Kortek. Maka Anda selaku bendaharawan pemerintah wajib juga untuk daftar di Kortek. Langkahnya sama dengan ketika registrasi NPWP instansi pemerintah di Kortek. Jika Anda belum tahu, saya akan mengajarkan secara ringkas bagaimana cara Anda selaku bendaharawan pemerintah melakukan registrasi di Kortek. Nah, kita masuk dulu ke laman Kortek DJP. Tampilannya seperti ini, korteksdjp.pajak.go.id. Tampilannya seperti ini, dan langkah yang pertama yang harus Anda lakukan selaku bendahara pemerintah yaitu melakukan perubahan kata sandi di Kortek. Langsung saja kita klik lupa kata sandi. Nah, tampilannya seperti ini, perubahan permohonan ubah kata sandi. Kita ketikkan ID pengguna. ID pengguna ini NPWP 16 digit. Nah, karena untuk perorangan, bendaharawan itu kan perorangan ya, perorangan, maka yang dimasukkan NPWP 16 digit itu NIK, nomor induk kepegawaian, nomor KTP itu ya. Itu kita ketikkan di ID pengguna. Langsung saja kita ketikkan, ini sudah saya ketikkan NIK saya. Yang ada NIK saya 16 digit, kita ketik. Setelah itu tujuan konfirmasi bisa kita pilih di surat elektronik atau email atau di nomor gawai. Nomor gawai itu nomor HP. Nomor HP-nya harus ada pulsa karena nanti akan menerima SMS untuk perubahan kata sandi. Dan surat elektronik ini email yang terdaftar di DJP online Anda masing-masing selaku bendaharawan. NPWP Anda itu emailnya apa? Itu yang nanti diminta. Nah, dalam hal ini kita contohkan pakai surat elektronik ya. Kita klik. Nah, langsung akan muncul tujuan konfirmasinya, ini email. Ini emailnya yang terdaftar ini seperti ini. Ini dibintang-bintang karena dirahasiakan. Yang penting clue-nya sama. Huruf awalnya sama. Harus kita ingat bahwa inilah email kita yang di DJP online. Ini harus muncul, draft email ini harus muncul di kotak ini. Ketika di kotak ini tidak muncul draft apa-apa, maka biasanya tidak akan berhasil. Nah, karena ini sudah muncul, tinggal kita ketikkan ulang email yang terdaftar di DJP online. Harus sama dengan email yang terdaftar di DJP online. Kita ketikkan, kemudian kita masukkan captcha. Captcha itu kode yang di kotak ini ya, angka ini ya. Kemudian kita centang pernyataan dengan menyadari sepenuhnya dan sampai akhir. Ini harus kita centang. Karena kalau ini tidak dicentang maka tidak akan menerima email perubahan kata sandinya. Kemudian kita klik yang warna oranye kirim, ini kita klik. Nanti akan otomatis menerima email konfirmasi perubahan kata sandi. Tapi ini sudah saya lakukan maka tidak perlu saya lakukan lagi, tapi langkahnya sama. Ketika ini diklik kirim, otomatis akan menerima email perubahan kata sandi dalam waktu yang tidak lama gitu ya. Ketika emailnya tidak masuk-masuk, bisa dilakukan refresh di emailnya atau diklik di kotak masuk sehingga nanti akan masuk email perubahan kata sandi. Kita contohkan email yang sudah masuk seperti ini. Nah, ini email yang sudah kita terima sebelumnya. Di sini ada link untuk merubah password. Password itu kata sandi sama ya. Kita klik yang link warna biru ini, maka nanti akan muncul permintaan untuk mengetik ulang sandi yang baru yang diminta. Bebas sandinya apa saja bebas, yang penting mudah diingat tapi rahasia gitu ya. Biasanya mengandung
karakter, ada huruf besar atau kapital, ada huruf kecil, ada angka, dan ada karakter khusus, misalkan pagar, misalkan atau lain sebagainya. Yang penting ada karakter khususnya minimal 8 huruf ya, 8 karakter gitu. 8 itu ya, berapa apa itu namanya? 8 jumlahnya itu ada 8 gitu ya. Setelah itu, setelah berhasil merubah kata sandinya, dilakukan untuk login ulang di Cortex. Kita anggap langkah ini sudah berhasil untuk merubah kata sandi dan kita langsung masuk ke Cortex. Kita ketikkan nick kita atau NPWP yang 16 digit. Kemudian kita ketik captcha. Lalu klik login. Nah, alhamdulillah sudah berhasil. Ini berarti saya sudah berhasil untuk registrasi di Cortex. Tampilannya seperti ini. Ini berarti sudah berhasil registrasi di Cortex. Kenapa harus registrasi di Cortex? Karena Anda selaku bendaharawan pemerintah atau PIC pemerintah yang mengerjakan laporan perpajakan, nanti untuk melakukan laporan perpajakan dan sebagainya, loginnya itu login pribadi ya, NPWP pribadi loginnya, baru nanti masuk ke ke instansi pemerintah yang Anda pegang atau itu ya sebagai PIC-nya itu ya. Jadi Anda harus daftar di Cortex. Prosesnya sama, hanya perbedaannya yang tadi itu untuk instansi pemerintahnya, yang ini untuk pribadi Anda selaku bendahara. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.